Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman, sahabat Queens? Kangen Umi, ingin bertemu teman-teman semuanya. Namun kondisi social distancing dengan kondisi saat ini pandemi, kita semua insya Allah tetap ada di rumah ya, tetap sehat. Dan Umi mengucapkan selamat menyambut bulan puasa. Umi dan Abi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan Umi atau Abi dalam tutur kata serta perbuatan ya, jadi sama-sama tolong dimaafkan. Nah teman-teman semuanya, hari ini Umi ingin sharing bagaimana cara menggunakan produk Herbalife ketika kita sahur dan berbuka puasa. Jadi pada intinya tetap pada prinsipnya teman-teman semuanya harus paham tentang yang namanya kalori ya. Jadi walaupun kita berpuasa tetap yaitu mengatur kalori dan mengatur yang namanya asupan makanan kita ya. Nah teman-teman semuanya, sahabat Queens ya, masih ingat angka ajaibnya masing-masing? Nah itu dibagi dua saja ketika sahur atau berbuka ya. Jadi Umi akan sharing hari ini yaitu bagaimana tahapan pemakaian produk ya. Jadi kita harus sahur teman-teman ya, karena kalau tidak sahur maka gula darah kita juga akan turun. Ketika kita tidak sahur maka biasanya akan lebih cepat naik berat badannya ya. Jadi usahakan untuk sahur. Nah bagaimana tahapannya ya? Yang pertama adalah teman-teman, biasanya kita bangun lebih awal ya dengan cara minum air putih. Nah jadi pertama-tama yang harus dilakukan adalah minum air putih yang dicampurkan dengan aloe vera. Nah ini ya, aloe vera ini adalah nutrisi pagi hari yang teman-teman campurkan 2 tutup botol. Oke, 2 tutup botol di 500 ml air. Setelah itu langkah kedua, teman-teman, yang namanya kita punya 3 seri teh. Yang pertama kita sebut dengan herbal tea concentrate ya, atau herbal concentrate. Yang kedua ada yang namanya green tea, dan yang ketiga ada NRGT. Nah ketiga seri ini itu manfaatnya semua sama ya. Intinya adalah untuk meningkatkan metabolisme ya, membakar lemak, tetapi cara pemakaiannya berbeda-beda. Nah ketika sahur Umi sangat sarankan yang diminum adalah herbal concentrate sama dengan green tea ya. Jadi ini yang diminum, dimasukkan dalam air 1,5 liter ya. Campurkan aloe kembali sekitar 4 sampai dengan 5 tutup botol ya. Nah diusahakan dihabiskan 15 menit sebelum yang namanya imsak atau penutup hari ya. Jadi sebelum imsak ya. Nah setelah itu takarannya bagaimana Umi? Ini adalah 1 sendok teh ya, yang ada sendoknya, dan ini adalah 1 sendok teh yang kecil di belakangnya ya, di air 1,5 liter. Nah kenapa harus menggunakan teh herbal concentrate dan teh green tea pomegranate? Ini fungsinya adalah untuk meningkatkan stamina, supaya kita nggak lemes, mempertahankan gula darah, memperlancar pencernaan, serta memberikan yang namanya kesegaran ya. Terutama green tea ini teman-teman semuanya adalah nutrisi, kita tahu antioksidan ya, jadi sangat bagus di saat kondisi seperti ini ya. Jadi ini dibuat. Setelah itu teman-teman makan buah ya. Makan buah sangat Umi sarankan buah-buahan yang berwarna cerah seperti jeruk, pepaya, belimbing ya, terus apalagi ya, melon ya, pisang boleh ya. Itu dimakan 1 porsi atau sesuai dengan ukuran kalori teman-teman. Makan buah. Setelah itu teman-teman 15 menit sebelum imsak ya, teman-teman konsumsi yang namanya shake sama PPP dan mixed fiber. Nah ini shake ya, PPP dan mixed fiber. Nah ya, kalau memang ada ini di rumah, ini wajib diminum ya. Karena apa? Ketika sahur kita butuh makanan yang mengandung indeks glikemik yang rendah, ada salah satunya mixed fiber. Nah shake-nya berapa porsi Umi? Untuk pemakaian sahur adalah 3 sendok makan shake, 2 sendok makan PPP, dan 1 sendok makan mixed fiber. Itu dikocok atau di blender di 400 sampai dengan 500 ml air. Kalau misalnya terlalu banyak, teman-teman boleh 2 kali minum shake-nya.
Yang pertama adalah ketika kita bangun langsung minum shake, masak mungkin gitu ya. Satu kali minum shake-nya lagi adalah ketika menjelang imsak ya. Tapi kalau Umi biasanya langsung 3 shake 2 PPP dengan mix fiber, langsung aja Umi minum 15 menit sebelum imsak ya. Itu juga sudah ditutup dengan air minum dan tehnya ya, serta yang namanya sudah makan buah. Nah, jadi jika teman-teman yang memiliki yang namanya tablet-tablet nutrisi yang diminum ya, selulos itu adalah nutrisi untuk kesegaran kulit. Vitamin C-nya sangat tinggi. Nah, ketika kita kondisi seperti ini, kita kan nggak minum air putih selama 12 sampai dengan 16 jam ya teman-teman. Nah, ini kenapa vitamin C ini selulose ini sangat penting, dia untuk meretensi, menjaga air kita supaya tidak keluar dari tubuh kita. Nah, ini kenapa perlu diminum selulose. Yang kedua, fungsinya buat apa? Adalah untuk membuat kulit kita lebih halus. Yang sudah turun 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo harus misalnya minum selulose supaya kulitnya cerah, tidak bergelambir gitu ya. Ini selulose. Yang selanjutnya adalah Herbalife Line. Nah, ini adalah omega 3 untuk anti peradangan ya. Jadi teman-teman yang kondisi lemak perutnya masih tinggi, lingkar pinggangnya belum ideal, ayo teman-teman dikonsumsi omega 3 karena di saat berpuasa seperti ini salah satu kondisi yang kita harus konsumsi adalah selain serat ya, buah, sayur adalah yang namanya protein yang cukup atau omega 3 yang cukup. Nah, salah satunya dari Herbalife Line ya. Dan yang terakhir adalah Nutrition Activator. Ya, Nutrition Activator itu adalah nutrisi yang mempercepat dari semua produk yang ingin cepat turun berat badannya, ingin berstamina, ingin berenergi, diminum ya. Selulosnya 1, Herbalife Line-nya 1, NA-nya 1 ya. Jadi ketika sahur teman-teman sudah mengkonsumsi padat makanan ya, kaya nutrisi, yaitu dengan menggunakan shake, PPP, mix fiber gitu. Oke. Nah, kita berpuasa, setelah buka puasa buatlah dengan yang manis. Nah, sangat Umi sarankan teman-teman semuanya, usahakan jangan langsung makan gorengan atau kolak yang manis. Bukalah dengan yang manis. Contohnya, teman-teman bisa mengkonsumsi yang namanya kurma 1 sampai dengan 3 buah saja satu kali berbuka puasa. Nah, teman-teman boleh buat kembali yang namanya teh green tea serta tambahkan aloe vera. Nah, green tea pomegranate ini rasanya manis teman-teman, sedikit ada wangi, harum ya, dan ada manis-manis. Campurkan ini dalam segelas air, campurkan dengan es batu berbuka puasa dengan yang namanya nutrisi. Jadi jangan langsung makan bala-bala, makan gorengan, jangan, karena pencernaan kita belum kuat teman-teman semuanya. Jadi usahakan teman-teman setelah berbuka puasa dengan yang manis, contohnya dengan green tea, tambahin aloe. Boleh ditambah madu nggak Umi? Boleh ya. Nah, ini adalah untuk berbuka puasa. Nah, teman-teman boleh mau makan nasi dulu, boleh ya. Makan nasinya setelah buka puasa boleh, atau setelah taraweh juga boleh. Tapi kebiasaannya Umi adalah Umi biasanya setelah buka puasa minum shake ya. Jadi minum teh, minum shake dulu gitu. Umi minum shake ya, sholat terus minum shake. Nah, takaran shake itu sama seperti takaran shake seperti biasa, 2 sendok makan saja. Terus PPP-nya 1 sendok makan serta mix fibernya 1 ya, nggak usah 3, 2:1:1. Oke, kita minum, dikocok. Mau pakai buah boleh Umi? Boleh pakai buah. Nah, setelah itu tetap minum nutrisi yang namanya selulose serta Herbalife Line dan NA diminum juga. Nah, setelah kita taraweh, teman-teman boleh makan besar dengan takaran 1 piring dibagi 2 ya. Setengahnya adalah dengan menggunakan karbohidrat yang kompleks, yaitu sayur-sayuran 1 raup kita ya. Terus piring kita bagi 2 lagi, ada ya disebut dengan karbohidrat kompleks ya, itu boleh nasi 1 genggam bagian dalam kita, dan ada 1 potong protein 1 telapak tangan kita, kalau bisa tidak digoreng teman-teman ya. Nah, sebelum teman-teman mengkonsumsi makan malam, jangan lupa lagi minum tabletnya selulose Herbalife Line ya. Jadi kalau NA hanya 2 kali saja, yaitu pagi dan berbuka puasa
ya. Nah, ketika kita berbuka puasa, disitulah teman-teman harus memperbanyak yang namanya minum air putih. Maka ketika teman-teman berbuka puasa tadi pakai yang namanya teh pome dan aloe, nah ketika mau yang namanya taraweh, barulah teman-teman konsumsi yang namanya NRGT. Nah, ini adalah nutrisi yang buat kita melek supaya nggak ngantuk ya. Kenapa ini Umi nggak boleh dikonsumsi pada pagi hari? Ya, yang pertama ini ada diuretik, akan membuat pipis terus sehingga kita akan haus. Nah, kalau ini tidak ya. Kalau dikonsumsi malam hari yang terukur ya, insya Allah teman-teman kan kita mau taraweh, mau tadarus, butuh melek gitu ya. Nah, ini dikonsumsi. Jadi pemakaiannya ini kalau saran Umi adalah malam hari ketika kita berbuka puasa. Ini boleh dicampur dengan ini, boleh dengan aloe, jadi satu juga enak sekali ini. Jadi badan kita strong, puasanya jadi lebih baik, sholatnya lebih bagus, terus ngajinya lebih baik gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman mau tidur, baru tutuplah dengan yang namanya nutrisi untuk pembuluh darah serta jantung. Nah, ini night work sangat dibutuhkan di kondisi pandemi saat ini teman-teman. Vitamin C, vitamin E ini sangat tinggi di dalam kondisi produk ini. Night work ini nutrisi untuk pembuluh darah dan jantung. Fungsinya adalah untuk melenturkan, untuk melebarkan. Karena apa teman-teman? Umi sangat sarankan yang pertama adalah waktu tidur kita pasti berkurang. Ya, otomatis kita butuh yang namanya nutrisi untuk jantung kita supaya tidak bekerja dengan terlalu keras. Ya, maka network ini diminum 5 menit sebelum kita tidur. Ya, yang kedua dia vitamin C-nya tinggi. Jadi ketika kita berpuasa, kulit kita mungkin kondisinya kurang lembab, ini bisa membuat, karena vitamin C tinggi, vitamin E, karena dia sumber protein teman-teman. Nah, ini diminum, di dalamnya ada sendoknya kecil 2 scoop dengan air 250 ml. Nah, jadi teman-teman sudah selesai istirahat. Jika ada pertanyaan ya berkenaan dengan kalori ya, karena setiap dari kita memiliki angka ajaibnya masing-masing. Yang Umi sharingkan tadi itu adalah orang umum ya, artinya orang umum yang ingin menurunkan berat badan. Tapi kalau aku mau naik, angka ajaib aku lebih dari 1200 Umi. Nah, maka teman-teman boleh menghubungi Umi ya untuk bisa Umi jelaskan bagaimana menu makan teman-teman ketika berpuasa ya. Mudah-mudahan puasa tahun ini kita diberikan kesehatan. Hati-hati untuk teman-teman semuanya. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.